Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum, Say. Waalaikumsalam. Iya teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zai. Kamu lagi di mana ini? Oh, saya lagi di sekolah teh. Barusan aja selesai pelajaran. Ini ada sedikit tugas sih teh. Aku lagi ngerjain di studionya Mugaru. Oh, oke. Gini loh, Zai. Tante ini kan lagi bingung ya. Kan anak tante ini sudah kelas 6 dan udah mau lulus. Jadi bingung gitu loh, Zai, mau sekolah di mana. Wih, nggak kerasa ya teh. Terus tante pengen sekolah yang kayak gimana? Yang bagus dong tentunya, Zai. Yang bisa bikin pinter, terampil, dan berakhlak karimah dong. Satu lagi ya, yang murah dong. Oh, sekolah di Mugaru aja teh, biar kayak aku. Bercanda kamu ini. Sekolahmu itu pasti mahal kan? Oke ah, tante pilih yang murah tapi bagus aja deh. Loh, kok tante tahu kalau sekolahku mahal? Ya tahu lah, Zai. Orang sosmednya aktif, banyak kegiatannya, banyak prestasinya, full day lagi. Pokoknya kesimpulannya tante ya, sekolahmu itu mahal. Ya Allah teh, padahal sekolahku tuh murah banget loh teh, nggak mahal. Wes tala teh, dijamin semua kalangan pasti bisa masuk. Oh gitu ya, Say. Biasanya sekolah yang bagus kayak sekolahmu itu mahal loh. Loh, emang teh, sekolah yang mahal itu banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Bisa sambil dicatat, tapi nanti ini modul akan dibagikan ke kalian melalui walas masing-masing. Jadi boleh dicatat garis besarnya atau bagian-bagian penting yang nanti bisa jadi informasi tambahan buat kamu sendiri ya. Oke, dimulai dari jadwal run dan pelaksanaan P5. Jadi di P5 yang kedua ini itu special edition ya, karena kita P5-nya di bulan Ramadan ketika kalian berpuasa, dimana sama-sama energinya tidak bisa maksimal, tapi harapan kami dari tim semoga keterbatasan kita bisa menjadi hal yang luar biasa, yaitu dari hasil konten yang nanti akan kalian hasilkan di akhir kegiatan P5. Oke, di hari pertama, di hari ini kita nanti di setiap harinya itu terhitung 2 pertemuan. Jadi nanti P5 itu berlangsung selama 7 hari. Kalau dari 7 hari dari start hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berlanjut di hari Senin dan Selasa. Nah, 7 hari itu nanti di setiap harinya itu ada 2 pertemuan. Jadi kalian akan tetap ada jeda di sholat duha. Ya, jadi di P5 kali ini kita mengambil tema tentang bangunlah jiwa dan raganya. Masih ingat yang P5 kemarin tentang apa temanya? Makanan. Oke, temanya adalah kearifan lokal, tapi di tiap jenjang beda judul. Kalau kelas 7 kemarin apa? Makanan tradisional Jawa Timur. Kelas 8 permainan tradisional. Yang kelas 9 belakang rame tentang apa kelas 9? Cerita rakyat. Oke, jadi yang kali ini P5-nya tentang bangunlah jiwa dan raganya, tapi judulnya adalah Semarak Konten Kreasi Islami Ramadan. Jadi nanti goalsnya atau output yang kalian hasilkan berupa konten kreasi dari masing-masing kelompok. Jadi di konten tersebut ada beberapa tujuan di situ. Jadi yang pertama, kalian nanti pastinya sebelum menghasilkan konten kalian akan merancang dulu.
Jadi kalian harus merancang kontennya seperti apa, jalannya seperti apa, itu nanti kalian rancang. Terus kalian buat, yaitu proses pembuatan konten, dan kemudian akan serta ada kreasi kalian di situ, kreasi konten Islami Ramadan sebagai bentuk upaya. Jadi harapannya di sini kamu bisa menghasilkan konten yang nantinya akan menginspirasi diri kamu sendiri tentunya dan masyarakat luas. Oke. Dan kontennya ada apa aja, Bu? Di sini ada 3 pilihan nanti kontennya. Yang pertama ada podcast, kemudian ada vlog kegiatan Ramadan, lalu yang ketiga ada video pendek dakwah. Jadi ini tiap kelompok nanti memilih, bukan langsung 3-3-nya, tapi kalian pilih. Oh, kelompokku mau pilih podcast aja, kelompokku mau ambil video dakwah aja. Tapi suaranya. Tapi di satu kelas wajib memunculkan 3 jenis kegiatan. Gak boleh satu kelas podcast semua, gak boleh. Jadi harus ada 3 tetap. Cuma kalian boleh pilih. Nanti tolong konfirmasi ke walasnya biar nanti didata kalian kelompoknya pilih apa. Tapi wajib satu kelas itu ada 3 jenis konten. Yang pertama tadi apa? Podcast. Yang kedua vlog. Yang ketiga video pendek dakwah. Jadi jelas ya 3 jenis kegiatannya apa aja. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini adalah ketentuan jumlah kelompok. Jadi pastinya beda jenis kegiatan, beda jumlah kelompoknya atau anggota kelompoknya berbeda. Wait a minute. Oke, di sini yang pertama untuk podcast bisa sambil dicatat biar nanti bisa langsung bentuk kelompok nanti setelah istirahat. Jadi untuk podcast di sini hanya berjumlah 2 sampai 3 siswa. Berarti kalau udah sampai 3 siswa, apakah kalau 4 siswa boleh? Nggak boleh, berarti maksimal 3 ya. Jadi 2 sampai 3 siswa. Oke. Selanjutnya untuk vlog kegiatan Ramadan itu di 3 sampai 4 siswa. Jadi boleh kamu yang vlog itu, oh aku bertiga aja mau bikin vlog, boleh. Karena minimalnya 3, maksimalnya 4. Kalau maksimal 4, 5 boleh nak? Boleh? Nggak boleh. Oke. Jelas ya? Terus untuk yang terakhir ada video pendek dakwah sama. Di situ 3 sampai 4 siswa. Diingat-ingat jumlah anggotanya. Kita langsung masuk ke jadwal sebelum ke juknis kegiatan. Balik lagi ke peraturan awal, hanya suara Bu Afifah saja. Tidak boleh ada suara yang lain karena takutnya nanti berulang kali informasinya. Oke. Scroll ke kita langsung lanjutkan ke detail kegiatannya. Jadi kalian 7 hari itu ngapain aja. Nah, jadi dimulai dari hari ini, pastinya ini sudah terhitung dari pertemuan pertama, yaitu kegiatan sosialisasi kegiatan rangkaian P5 kalian saat ini. Nanti dilanjut di jeda untuk sholat duha sekitar 1 jam di situ. Jadi yang mau tadarus di masjid juga boleh, yang mau meletakkan kepala sebentar di kelas juga boleh di meja ya, sejam. Jadi dimaksimalkan untuk di jam istirahat duha. Nanti ya kalau puasa nggak makan dong. Oke, jam 10:30 langsung balik atau berkumpul ke kelasnya masing-masing. Jadi nanti di pertemuan kedua kalian langsung membentuk kelompok. Kan jadi kamu sekarang udah punya bayangan nih. Oh, aku mau ambil podcast aja, aku mau pilih video pendek aja. Jadi udah punya bayangan. Nanti silakan sambil dibicarakan. Terus nanti jam 10:30 loh suaranya. Yang cowok, silent please. Sudah? Kalau kalian berisik tidak ibu lanjutkan karena ibu juga hemat energi. Tak tunggu sampai diem, sampai duhur ya tak tunggu.
Sudah? Ya, karena ibu nggak mau kamu miss nanti informasinya ya. Jadi di pertemuan kedua nanti dari jam setengah 11 sampai jam 12 itu nanti kalian bersama dengan walas kalian masing-masing dan pendamping kelas itu akan membentuk kelompok. Jadi nanti kamu bakal didata, kamu kelompoknya siapa aja, terus pilih kegiatan yang apa. Misalkan kelompoknya Nizam sama Farhan ya berdua milih podcast, berarti nanti daftar ke Bu Anggi walasnya, Bu saya pilih podcast, jadi kayak gitu ya. Jadi sudah ada gambarannya. Nah kalau kayak gini kan kamu masih mamang ya, masih nggak tahu dalamnya itu seperti apa. Nah sudah, nanti ibu jelaskan rincinya seperti apa. Lanjut Bu Anggi. Ya kita lanjutkan ke hari yang kedua. Jadi kalau di hari pertama kalian masih cukup ringan, di hari kedua kalian sudah mulai untuk eksplorasi ide karya kalian seperti apa. Jadi nanti di pertemuan ketiga itu kalian akan berdiskusi kelompok dengan harapannya kamu bisa merancang konten kamu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi kita membutuhkan kerangka kegiatan. Maksudnya kerangka kegiatan itu gimana? Ada yang tahu? Kerangka kegiatan. Jadi kalau kita mau bikin konten biar nggak gelambiar, biar ada jalan ceritanya, kan pasti di skema, disusun. Skema dan penyusunannya itu dalam bentuk kerangka. Jadi misalkan openingnya siapa, ngomong apa, terus kalian bahas apa, tema yang kamu ambil gimana, paham? Jadi tolong disusun dalam bentuk kerangka kegiatan. Kalau misalkan Bu nggak tahu kerangka kegiatan kayak apa, nanti kamu coba cari di Google kerangka kegiatan itu isinya seperti apa, paham? Ya oke, lanjut. Kita dijeda lagi sama sholat duha 1 jam, lalu dilanjutkan ke pertemuan 4, yaitu finalisasi pembuatan kerangka. Jadi di hari kedua kalian full membuat kerangka atau ide konten cerita kalian. Jadi full seharian itu untuk finalisasi kerangka kegiatan. Lanjut Bu Anggi. Ya, karena di hari ketiga nanti, setelah hari kedua adalah pembuatan kerangka, nanti di hari ketiga ada pastinya presentasi kerangka. Jadi presentasi ini bertujuan agar nantinya kontenmu itu diberi masukan sama walas dan guru pendamping, biar nanti ada masukan yang positif, biar nanti kamu juga lebih matang konsepnya. Itu kita memberi kesempatan untuk presentasi di hari ketiga. Jadi biasanya kalau ada presentasi, tolong disiapkan dalam bentuk PowerPoint. Jadi misalkan openingnya kalian gimana, terus yang bicara siapa, dalam kontennya apa, seperti itu ya. Jadi dibuat PPT sesederhana aja, tapi bisa menyampaikan ide kamu. Jadi tolong dikemas sebaik mungkin biar kita juga yang mendengar idemu itu bisa jelas. Paham? Oke, lanjut. Di hari ketiga sudah Ibu jelaskan tadi adalah presentasi kerangka kegiatan. Jadi masih presentasi kerangkanya saja. Lanjut Bu Anggi. Bu Anggi ke bawah. Ya, sudah kejeda sholat duha juga. Lanjut pertemuan 6. Nah, jadi paginya kalian hanya presentasi. Tolong dimaksimalkan di situ karena nanti kamu pasti bakal dapat masukan dari walas dan pendampingmu sebaiknya seperti apa jalan kontenmu ya. Lanjut untuk di pertemuan 6 nanti itu ada mulai sudah proses pembuatan kontennya. Jadi nanti di masing-masing jenis kegiatan itu ada ketentuan pembuatan kontennya. Nanti disimak lagi, oke? Lanjut ke pertemuan hari Kamis itu masih proses kedua. Jadi kami juga akan menilai prosesnya. Ada proses 1, proses 2. Dan di hari Kamis itu full pembuatan konten. Lanjut di hari Jumat. Di hari Jumat itu juga yang jam pagi sebelum sholat duha kamu adalah melanjutkan atau finalisasi kegiatan. Jadi ya apa caranya kamu hari Jumat itu udah selesai paginya. Entah itu kalian kurang edit sedikit atau tinggal memoles sedikit, itu di jam 8 sampai setengah 10.
setelah setengah 10 nanti kan kamu sholat duha. Setelah sholat duha ke bawah Bu Anggi. Nah, ini sudah ke bawah lagi apa Bu? Yang hari Senin. Oh, oke, sorry, salah baca ya. Jadi di hari Jumat itu kamu full pembuatan, finalisasi pembuatan kontennya kalian. Jadi Jumat itu sudah terakhir pembuatan sampai sebelum Jumatan. Ya, oke, dilanjutkan di hari Senin pagi setelah perwalian seperti ini. Suaranya, ya. Nah, ini tugasmu adalah mengumpulkan ke walas masing-masing. Nanti insya Allah pengumpulannya melalui link per kelas. Jadi nanti tiap kelas dapat satu link. Nah, itu isinya nanti konten-konten kelas kalian. Nanti dikumpulkan di situ. Lanjut. Ya, setelah pengumpulan pasti nanti kalian presentasi lagi. Tapi beda. Presentasinya nanti bukan insya Allah bukan walas dan pendamping kalian, tapi nanti ada presentasi silang. Jadi mungkin entah nanti walasnya ikut silang atau enggak, itu belum ditentukan, belum ditekniskan seperti apa. Nanti teknisnya menyusul. Jadi nanti kemungkinan misalkan 9A yang jadi penilainya itu bukan lagi Bu Ani, bukan lagi Pak Imron guru pendampingnya, tapi bisa jadi guru kelas 7 atau mungkin guru kelas 8. Jadi nanti ada presentasi silang, jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Oke, lanjut Bu Anggi. Jadi hari Senin itu udah terakhir presentasi ya, sama hari Selasa yang pagi. Oke, ini di Selasa hari terakhir suaranya tolong kondisikan. Yang cewek diem loh, banyak banget energinya yang cowok ini. Ya. Oke, di hari terakhir Selasa itu nanti kalian berkumpul kembali di masjid untuk melihat hasil pilihan konten yang sudah dipilih oleh tim. Jadi nanti ditayangkan di depan. Jadi kalian bisa tahu, oh kontennya kelas 7 kayak begini, bagus-bagus seperti ini. Kelas 8. Jadi insya Allah tidak semua, karena kita juga keterbatasan di waktu. Jadi mungkin hanya pilihan saja. Jadi random yang ditampilin ya. Itu sampai ke pertemuan ke 14. Jadi nanti setelah sholat duha itu kamu masih stay di masjid, tapi itu adalah refleksi kegiatan. Jadi mungkin kalau masih ada tayangan ya kita putar kembali, tapi kalau tidak ya kita lakukan refleksi kegiatan. Jadi kalian dapat apa di proyek kali ini, terus manfaat yang kalian dapat juga seperti apa. Oke, sudah jelas untuk rundown kegiatannya. Lanjut ya, langsung ke juknis tiap jenis kegiatan. Jadi yang pertama itu ada podcast. Agak kecil ya, sorry ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Yang belakang aman? Aman, oke. Ya, kalau tidak terbaca tolong didengarkan. Makanya suaranya tolong dikontrol. Suaranya. Oke, untuk jenis kegiatan yang pertama yaitu podcast. Itu ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, peserta kegiatan wajib membuat video podcast dengan durasi minimal 15 menit. Tapi ini ada saran dari Pak Nur. Kalau 15 menit itu terlalu lama untuk anak yang tidak biasa podcast. Jadi kami dari tim memutuskan untuk minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Jadi kalau misalkan udah sampai 5 menit ya udah boleh kelar, boleh finish ya. Jadi di durasi 5 sampai 10 menit. Insya Allah. Saya sebentar Ibu nyontek dulu, Ibu lupa. Bentar ya.
Oh ya kan, salah kan? Sorry, efek puasa. Durasinya di 5 sampai 15 menit. Jadi bukan lagi minimal 15 menit. Sorry, salah informasi. Ya, untuk podcast, Ibu ulangi lagi. Durasinya di minimal 5 menit, maksimal 15 menit. Tolong dirancang untuk memenuhi ketentuan yang pertama. Yang kedua, pastinya karena kita di momen Ramadan, podcast kalian tidak jauh-jauh dari tema Ramadan. Jadi mungkin bisa tips sahur biar bisa tetap semangat menjalani aktivitas, atau tips dan trik untuk mengisi kegiatan selama berpuasa, misalkan seperti itu. Nah, ini sudah ada di slide, itu ada tema podcast seputar kegiatan selama Ramadan. Contohnya ada tips tetap bugar selama puasa, atau kamu mau ngobrolin menu takjil favorit, atau kegiatan ngabuburit terasik misalkan. Terus ketentuan yang ketiga, suaranya. Oke, untuk ketentuan yang ketiga, pembuatan video podcast bisa di dalam kelas atau di luar kelas, tapi tetap di area sekolah. Ini tadi sudah kami konfirmasikan ke Pak Nur. Jadi kalau konten kan biasanya butuh kejernihan suara, cuma karena kita belum tahu berapa kelompok podcastnya, berapa kelompok videonya, belum tahu berapa kelompok vlognya. Jadi standarnya atau minimalnya kamu sudah membuat konten dengan isi atau di dalam isi konten tersebut sudah sesuai dengan tema, itu sudah oke. Untuk teknis pengambilan videonya atau teknis pengambilan jenis kegiatannya, misalkan Bu, alatnya kan terbatas. Ya, memang alatnya terbatas. Kalian boleh rekam, kalian boleh ambil bahan sebisa kalian, tapi tolong isi kontennya tetap dalam tema yang sudah ditentukan. Paham? Atau pinter-pinternya kalian cari tempat, karena Ibu juga tahu, karena ini kebetulan masuk semua. Kalau kemarin pas film pendek kan pas libur, jadi kan pasti sekolah sepi. It's okay, itu suaranya bocor nggak apa-apa. Yang penting yang kita nilai adalah dalam kontennya, isinya sesuai apa enggak, gitu. Paham? Untuk teknisnya itu nanti bisa jadi poin tambahan. Jadi tolong berlomba-lombalah untuk menghasilkan karya yang terbaik, tapi ya sesuai dengan batas kemampuannya. Paham? Insya Allah nanti dibantu sekolah, tapi kita lihat dulu jumlahnya. Kalau memang mumpuni, studionya cukup, kita akan jadwalkan. Tapi dengan syarat, itu karena sudah terjadwal, tolong kelompok podcast yang memang sudah dijadwal di hari itu untuk rekaman, itu tolong sudah ready, sudah siap. Paham? Karena giliran yang lain, ini menyangkut banyak orang. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Setiap anggota kelompok wajib in frame atau tampil di video. Jadi nggak boleh hanya, oh aku tak ngerancang aja, kamu yang ini in frame di depan. Nggak boleh. Jadi misalkan 3 kelompok, Abian, Nizam sama Farhan, bertiga nih satu kelompok. Mereka tiga-tiganya harus tampil di dalam video. Misalkan kalau Abian hanya bagian nge-shoot, ya Abian nggak dapat poin. Yang dapat poin cuma yang dalam in frame aja. Ya, usahakan semuanya tampil. Gimana caranya kamu nge-plotting itu? Lanjut, ada ini untuk pengumpulannya sudah Ibu jelaskan tadi suaranya. Oke, untuk videonya nanti dikumpulkan melalui link Google per kelas yang akan dibagikan nanti. Oke, lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu vlog. Di vlog ini durasinya berbeda dengan podcast tentunya. Jadi kalau di vlog itu agak panjang, di 10 sampai 30 menit. Dan di dalam vlog ini bisa nanti berbagai macam kegiatan kamu ambil, kamu shoot, kamu jadiin satu, kamu combine jadi suatu vlog yang memang menginspirasi. Temanya tetap sama seperti yang di podcast. Ini seputar kegiatan Ramadan. Misalkan
ngabuburit, misalkan kegiatan tadarus, taraweh, ya, buka puasa, sahur. Jadi suaranya. Jadi kalian terawih gak ada alasan, loh Bu saya nggak terawih Kak, saya mau ngevlog. Bisa kamu ngevlog di awalnya. Jadi kayak suasananya kamu shoot, sudah selesai HP-nya ditaruh, balik lagi ikut sholat berjamaah. Jadi tidak ada alasan karena ada tugas vlog kalian tidak terawih, paham? Jadi tetap tunaikan dulu kewajiban kalian, tapi boleh sambil mengumpulkan bahan untuk diletakkan di dalam vlog. Oke, lanjut. Itu pengambilan video. Kalau untuk vlog, suaranya. Untuk di vlog itu ada penyesuaian. Jadi kalau podcast harus di sekolah, tapi kalau vlog karena itu ada kegiatan terawih, tadarus, ngabuburit mungkin ya. Jadi kalian bisa mengambil ketika di lingkungan rumah. Bahannya aja yang dikumpulin. Tapi untuk suaranya. Untuk proses editing tetap dilakukan di sekolah karena Bapak Ibu guru juga melihat ketika kalian proses pembuatan kontennya. Paham? Jadi yang di rumah untuk vlog ada 2 ketentuan pengambilan bahan. Boleh di sekolah, boleh di rumah. Jadi nanti kalau bahan-bahan itu udah terkumpul, kamu edit jadi satu di sekolah. Paham sampai sini? Untuk vlog? Ya, lanjut. Itu ada proses editing. Setiap kelompok ini juga sama kayak di podcast. Setiap anggota kelompok wajib in frame di dalam vlog. Jadi tolong disusun dengan sebaik mungkin. Usahakan semuanya ada atau muncul di dalam video. Untuk pengumpulannya sama lewat link kelas masing-masing. Lanjut kita ke kegiatan yang terakhir, yaitu video pendek dakwah. Karena judulnya saja sudah video pendek dakwah, pasti durasinya nggak lama, hanya 5-10 menit. Jadi Ibu udah menggebu-gebu, kamu menggebu-gebu gak dating kok. Diem dulu, didengarkan dulu ya. Sudah. Jadi di video dakwah pendek ini, sampai kelewat-lewat. Video pendek dakwah itu kan pasti berisi ajakan untuk kebaikan. Jadi di video ini biar agak panjang, nggak hanya melulu satu anak tausiah ceramah, nggak hanya seperti itu. Boleh di model atau dikemas seperti ini, nanti ada contohnya. Jadi misalkan suaranya tolong. Sudah. Jadi nanti di video ini mungkin kamu ada mini dramanya atau drama singkatnya dulu. Itu nanti baru ada kayak tausiahnya, ada kutipannya. Nah, di sini ada contoh temanya, itu untuk meningkatkan iman dan takwa di bulan Ramadan. Jadi nggak jauh-jauh dari tema ini. Contohnya, misalkan ini ada ajakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini ada contohnya. Ini adalah salah satu contoh pengemasan konten dakwah. Ada mini dramanya, ada kutipannya. Bu Anggi bisa diklik. Kita lihat bareng-bareng di sini. Ayo suaranya.
Ada, Bu. Lah, Mama Teni ada. Menceng, Bu. Ayo suara menceng dulu. Ini loh, Pak. Rasanya sering kali kudu Tapi ada suaranya ya? Ada, Bu. Oke, maaf ya, ada kesalahan teknis. Jadi nanti contohnya bisa dilihat di link yang sudah tersedia di modul. Jadi tinggal diklik. Kalau HP-mu kan pasti sudah auto tersambung sama aplikasi TikTok, bisa lebih cepat. Jadi di situ sudah ada contohnya atau inspirasinya. Nah, jadi ada mini dramanya dulu. Ini tentang ajakan sholat. Nah, kemudian ada kayak kutipan hadis. Jadi boleh mengutip satu hadis atau satu surat Al-Quran, kemudian kamu kemas dalam bentuk konten video dakwah. Jadi kamu kreasikan di situ. Lanjut Bu Anggi ke modul aja. Nah, ini yang menemukan dompet. Kalau tadi adalah ajakan untuk sholat, tema yang kedua bisa misalkan contohnya adalah aku modul aja gitu. Oh ya. Nah, ini jadi bisa mini drama. Jadi nanti kutipannya, suaranya. Jadi untuk kutipan hadis dan kutipan suratnya boleh dalam bentuk tulisan seperti tadi, atau salah satu di antara kalian atau setiap anggota mau memberikan keterangan tambahan di situ. Jadi selain ada mini dramanya, ada yang bagian untuk menerangkan hadisnya tersebut atau menerangkan suratnya tersebut. Sampai di sini ada yang sudah dipahami? Nanti ibu-ibu katanya jawab dulu, tapi sampai penjelasan ini ada yang ditanyakan atau sudah ya? Oke, jadi untuk video pendek dakwah, durasinya tadi berapa Bu? 5 sampai 10 menit. Ya. Kemudian di video pendek dakwah ini nanti pengambilan bahan videonya ke bawah Ibu. Ya. Untuk video pendek dakwah diambil di area sekolah atau saat kegiatan di rumah masing-masing. Jadi untuk kegiatan vlog dan video pendek hampir sama, pengambilan bahannya bisa di sekolah, bisa di rumah nanti, paham? Kemudian untuk proses editingnya tetap ada di sekolah ketika jam P5 di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Oke, setiap anggota wajib in frame masih sama, kemudian pengumpulannya di link masing-masing kelas. Oke, itu penjabaran atau pengarahan tentang kegiatan P5. Suaranya tolong, setelah ini sudah selesai. Tolong ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu setelah ini ada pengarahan dari Pak Nuryanto terkait teknis pengambilan podcast, karena kebetulan beliau adalah master podcast di sini. Jadi beliau ingin mengarahkan kalian, memberikan tips dan trik ke kalian. Ada yang ditanyakan dulu untuk sosialisasi kegiatannya? Nggak ada, jelas? Ya? Bu Anggi, kelompoknya pilih sendiri kan ya? Terserah Walas gitu ya. Oke, untuk kelompoknya nanti tolong menunggu informasi dari Walas. Kalau Walas yang minta ditentukan, berarti nanti tergantung dari Walasnya. Tapi insya Allah cewek sendiri, cowok sendiri, insya Allah ini. Ya, ada lagi terkait yang lain. Juknisnya sudah jelas ketentuannya. Sudah. Oh ya wes. Udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Pinter ya. Udah jelas semua loh. Ada Pak Nur, Pak. Pak Nur di situ kan? Ya, oke, kita jadi tinggal menunggu Pak Nur aja ke sini. Bu teleponkan dulu. Tadi mau ngisi bisa ya yang ini ya? Yang ini bisa. Ya, sambil menunggu bisa dilihat ini. Ya, oke. Ini Pak Nur
Jadi tolong disimak tips dan trik dari beliau biar nanti kalian lancar dalam membuat konten podcast. Oke, saya serahkan ke Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong didengarkan. Iku sing ngarepe aja umegae iku. Ya, karena ini terkait dengan konten yang akan kalian buat. Kalau Pak Nur menyampaikan ini ke kalian, itu ada wajarnya. Kenapa? Pak Nur pernah lomba bikin konten seperti ini dan juara nasional. Ya. Jadi ono pantese nek Pak Nur ini ngomongi kalian gitu loh ya. Lomba video 1 menit, konten 1 menit. Itu pada waktu itu menyambut hari kemerdekaan RI. Itu juara nasional juga. 1 menit, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Makanya kalau Pak Nur menyampaikan ini nanti, tolong didengarkan, karena yang menyampaikan ini juara nasional, bukan abal-abal, ya. Yang pertama, rungokno, boleh dicatat. Yang pertama tentang podcast. Podcast itu cara gampangan nih, definisi nih, omong-omongan, ngobrol. Kalau tadi disebutkan durasinya podcast tadi berapa? 5 menit sampai 10 menit. 5 sampai 15 menit. Itu pada prakteknya Pak Nur ini kan ngajar bahasa Jawa, ya toh, kemudian suruh podcast seperti itu kan. Iku biasanya gelagepan arek-arek iki. 3 menit terus tolah arep ngomong apa. Nah, hari ini Pak Nur akan menyampaikan triknya supaya podcastmu nanti itu baik. Terus kelihatan orang itu iki arek pinter gitu. Kalau podcastmu itu bagus, itu kamu kelihatan seperti orang pinter. Tapi kalau podcastmu itu nggak bagus, ngangong gitu ya. Oke, yang pertama, podcast itu harus ada openingnya. Openingnya singkat saja. Kalau kalian bingung openingnya, kamu lihat di YouTube-nya Mugaru. Bagaimana Pak Nur kalau memulai podcast? Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng, dalam acara Ngobras, ngobrol asik. Itu diulang-ulang Pak Nur dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah. Supaya apa? Supaya kalian kalau pengen nyontoh itu nggak terlalu panjang. Sebenarnya kalau yang panjang-panjang bisa. Yang pertama ada opening, ya, openingnya simple. Yang kedua ada tanya jawab. Wong podcast iku ana sing teko, ana sing jawab. Wis aku sak sing tukang takon wae. Kalau yang satunya ini tukang bertanya, sing ditekoki jawabe kur sethithik. Apa menu kesukaanmu di bulan Ramadan ini? Tempe menjes. Dijawab cuma seperti itu. Itu 1 menit selesai itu podcastnya itu. Dan kelihatan tidak pinter. Bagaimana caranya supaya itu mengalir terus podcastnya? Setiap kali ditanya jawabnya harus banyak. Iki rungokno iki penting iki. Ngono aja kaya ngangong-ngangong. Adik ngangong-ngangong dilebokke yang TikTok, dilebokke yang Instagram. Tak komentari sing gak enak. Mosok ngangong koyo ngene. Ya. Ketika ditanya jawabnya harus banyak. Misalnya, saya langsung contoh aja ya, Kemarin ada yang juara lomba podcast, ya. Baru panggilkan salah satunya. Mana Karina? Kar? Ketika ditanya jawabnya harus banyak. Durasinya biar apa? Biar penuh. Kecuali kalau kamu itu seorang ahli. Coba sini kan. Dia tidak ada persiapan sama sekali. Pak Nur tanya ya, bagaimana cara jawabnya? Kita simak bersama-sama. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Kar, apa menu favoritmu di bulan Ramadan ini?
Oke Pak, menu favorit ini boleh makanan apa minuman? Sembarang. Kalau makanannya itu pastinya ayam goreng, terus ada nugget, terus mie ayam juga pastinya. Terus kalau minumnya itu es kelapa sih Pak, es kelapa, terus es teh, pokoknya sesuatu yang bisa membuat seger-seger Pak. Tapi sebelum saya minum yang kayak es gitu, saya pasti minum air putih dulu Pak, biar nggak seret gitu. Tapi setelah minum air putih baru minum es gitu Pak. Terus biasanya, tapi sebelum makan itu kan minum air putih dulu, terus sholat, baru makan Pak, baru makan berat gitu. Soalnya kalau misalkan kalau misalkan langsung makan berat nanti kekenyangan malah nggak bisa ngapa-ngapain Pak gitu. Oke, ini sebenarnya bisa lebih panjang jawabnya daripada ini ya. Rahasia podcast iku rungokno iku aja guyu-guyu ae. Ya. Iki juara sing ngomong iki juara rek. Ini bukan sombong loh ya. Bukan sombong, ini supaya menginspirasi kalian, supaya kalian itu percaya. Oh, nek diomongin juara kayak gini. Kalau belum juara, ndak bisa ngomong. Jawabnya panjang. Kemudian supaya keberlanjutan podcastnya itu jadi panjang lagi, ketika ini sudah ditanya, Rehan, Bapak Renel. Apa menu kesukaanmu ketika Ramadan? Nugget, Pak. Kalau cuma seperti ini, ya, kalau cuma jawabannya cuma seperti ini, nggak usah sekolah. Orang nyapu-nyapu di pinggir jalan, kamu tanya, Bu, apa makanan kesukaannya? Dia akan jawab, rengginang misalnya. Jadi kalau kayak gini tuh nggak pinter blas. Kalau kamu nanti bikin konten jawabanmu cuma seperti ini, itu kelihatan nggak pinter. Yang kedua, kalau dilombakan sudah pasti kalah. Wes, berdiri di sini dulu. Nah, ketika dia jawabnya sudah banyak, dia harus gantian tanya. Ya. Dia bukan narasumber, tapi podcast nanti itu usahakan kedua-duanya aktif. Ya. Misalnya ini kan sudah menjawab yang banyak. Coba Kar tanya ke Pak Nur gantian Kar. Oke Pak, kan kalau saya sudah menyebutkan makanan favorit dan minuman favorit kesukaan saya. Kalau Pak Nur sendiri tuh apa sih Pak? Nah, kesukaannya Pak Nur ketika bulan Ramadan itu adalah gorengan. Gorengan itu sesuatu yang wajib ada dan tidak boleh tertinggal. Kalau yang lain-lainnya mungkin ya tidak begitu penting, tapi kalau gorengan, nah jawabnya seperti itu yang banyak. Kemudian pertanyaan kedua Pak Nur lemparkan ke Karina, jawabnya yang panjang, yang banyak. Karina nanti akan balikkan pertanyaan itu ke Pak Nur. Jadi kalau anak-anak presenter yang sudah juara-juara itu ngomong 1 jam itu sudah tidak ada beban. Kenapa? Karena dia tahu tekniknya. Tekniknya seperti tadi itu. Ketika ditanya jawabnya harus panjang dan harus membalikkan pertanyaan itu dan harus dijawab panjang. Kedua-duanya panjang. Tidak ada hostnya yang spesialis bertanya gitu kan, izin jawab. Tidak ada, 1 menit selesai itu. Oke Kar, terima kasih Kar. Oke. Itu untuk podcast. Untuk closingnya, ini kalau dipelajari deh, kalau dipelajari bener-bener lah ya ilmu podcast ini, mungkin 1 semester nggak akan kelar. Anak-anak presenter itu sampai sekarang masih ada yang belum paham gitu loh deh. Nah, ada opening, ada tanya jawab, kemudian ada closing. Closingnya juga tidak perlu panjang-panjang. Misalnya seperti ini. Oke Kar, ini kalau kita ngobrol terlalu lama ya, ini kayaknya jenuh juga pendengar kita itu. Pemirsa kita juga sudah jenuh dan ini kan sudah saatnya untuk berbuka puasa. Maka kita akhiri dulu perjumpaan kita, ya. Tapi bukan lupa semuanya, jangan sampai khawatir, kita akan jumpa lagi di kesempatan yang berbeda, tentunya dengan tema-tema yang sekitar bulan suci Ramadan. Akhirnya saya Pak Nur dan aku Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simple. Opening, closing, simple. Yang perlu dibahas yang banyak itu adalah tanya jawabnya tadi itu. Paham ya?
Paham? Dan tidak boleh pakai teks. Kalau pakai teks itu TK, anak TK itu iso. Kalau anak presenter mau lomba itu kan haram pakai teks. Kenapa? Kalau pakai teks oh, J. Oke. Itu ya. Jadi untuk podcast seperti itu. Kemudian untuk audionya loh ya, perekam suaranya. Itu kalau misalnya kalian mau pakai di studio, itu nanti mungkin di live-kan YouTube. Kenapa? Memorinya kalau untuk segini banyak orang ya enggak kuat memorinya itu loh. Apa meneh podcastmu sampai 15 menit, waduh tambah kan. Pokoknya di live kan aja nanti. Kalau di live kan itu kan masih awakmu 4 jam itu kan enggak kerasa. Langsung nyimpen di YouTube-nya. Oke. Yang kedua tadi vlog kegiatan Ramadan. Iki memerlukan keterampilan ngomong. Iki vlog kegiatan Ramadan juga ngomong. Gitu kan? Kalau vlog supaya bisa panjang vlog kita itu supaya kelihatan asik, itu sebenarnya latihannya itu cuma mendeskripsikan kegiatan atau mendeskripsikan suasana. Misalnya seperti ini. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku ya, Farhan. Kali ini aku akan mereview kegiatan Ramadan di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Nah, itu. Dan mendeskripsikan, misalnya dia pergi ke masjid. Nah ini guys, ini masjid ini dipakai untuk kegiatan pondok Ramadan di hari Senin sampai Selasa itu ini. Dan ini ya, ini di masjidnya Mugaru ini sudah ada 2 AC, sudah ada 4 AC misalnya. Dan ini menjamin kenyamanan kegiatan anak-anak Mugaru, misalnya seperti itu. Dideskripsikan. Untung kalau misalnya ada orang yang bisa diajak untuk apa ya? Kan ngevlognya berempat ini ya, 3 atau 4 itu ya. Yang ngomong semuanya. Bagaimana Pak supaya lebih bagus kalau saya ini jadi kameramennya aja? Enggak, harus tampak semua. Gantian kameramennya, ngomong dewe-dewe. Ya. Anak-anak itu biasanya kalau ono sing penak nek 3 sampai 4 orang itu, yang satu bikin naskah, yang satu bikin ini, yang satu bikin ini, enggak wis kerjasama. Kalau di pelajarannya Pak Nur kan nggak ada seperti itu, ya. Kalau presentasi Al-Islam maupun bahasa Jawa nggak ada power, nggak ada PowerPoint. Orang yang pakai PowerPoint itu, ini khususnya bagi siswa loh ya, nggak punya power, nggak punya poin. Makanya wis latihan ngomong sak isomu seperti itu. Ini ya, nanti akan kita tes. Ini yang vlog ini tolong disiapkan. Pak Nur minta 1 anak ini untuk praktek ngevlog. Talita, mana Talita? Ben spot jantung misalnya. Kemudian untuk video pendek, video dakwah ini yang pernah juara Azam dan kawan-kawan. Ya Iben. Oke Tal, coba kasih contoh Tal. Kita tadi janjian nggak? Nggak ada ya, ini spontan ya. Oke. Sekarang coba kamu bikin vlog. Ini diibaratkan ini sedang kegiatan Ramadan ya. Oke, tolong didengarkan. Rene sing gak ngrungokno, tak kon maju, tak kon praktek. Rene. Oke, kita dengarkan bersama-sama ini vlognya dari ada opening, ada isi, ada closing. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama presenter Mugaru. Ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Talita, presenter Mugaru. Nah, kali ini aku lagi ada di masjidnya Mugaru atau biasa disebut dengan Masjid Darul Ilmi. Nah, di sini lagi ada kegiatan Ramadan. Biasanya kita tuh tadarus atau ngaji. Habis itu kita
buka bersama gitu. Dan suasana di sini tuh menyenangkan sekali karena banyak teman-teman gitu, kita bisa kumpul gitu aja Pak. Oke, ya silakan. Bisa dideskripsikan, ya. Itu tadi versi pendek, versi panjang sekarang. Mana Cafia? Mana? Cap? Nanti setelah ini Pak Nur akan milih satu yang sekiranya gak ngrungokno. Cap, tolong Cap, ngevlog kok Cap. Terus gambarkan keadaan di sini, ya. Ini tentang sosialisasi atau kegiatan? Iya, tentang sosialisasi. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Cafia, presenter Mugaru yang paling imut. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi kali ini aku berkesempatan untuk memvlog kegiatan sosialisasi program P5-nya SMP Muhammadiyah 3 Waru semester kedua. Jadi tema kali ini yang diambil adalah semarak kegiatan Ramadan. Apa ya? Iya, Semarak kegiatan Ramadan. Jadi kali ini setelah dijelasin, kita itu membuat tema ini karena ya pas-pasan lagi ada di bulan Ramadan. Jadi kita nanti bakal kebagian tugas. Ada 3 macam tugas, kita pilih salah satunya. Yang pertama itu ada membuat podcast tentang Ramadan pastinya. Habis itu ada membuat vlog. Kemudian ada membuat video singkat tentang dakwah. Jadi ini keadaannya lumayan crowded ya, karena dari dari kelas 7, 8, dan 9 disatukan ke dalam 2 ruangan, yaitu Masjidnya Mugaru atau biasa disebut sebagai Masjid Darul Ilmi. Nah, oke. Jadi Masjid Darul Ilmi itu sungguh sangat hebat karena setiap harinya itu dipakai buat sholat duha, sholat asar, kemudian sholat zuhur juga. Jadi itu untuk menampung murid Mugaru yang berjumlah kisaran 300 orang, setiap harinya itu nggak roboh dan tetap stay di lantai 2. Apalagi lantai 2 lah teman-teman, karena lantai 2 ini itu lumayan, kalau misalnya ada gempa gitu kan rada aduh gimana ini. Tapi Masjidnya Mugaru itu setiap hari itu diduduki dengan 300 orang berturut-turut selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu nggak pernah jatuh. Jadi ini sungguh sangat luar biasa gitu. Oke, beri tepuk tangan untuk Cafia. Terima kasih Cafia. Oke, yang terakhir Han. Oh, iki sing nyontokne malah ndeloki kamera. Han, makanan favorit di bulan Ramadan? Jawab sing akeh. Yang pertama ada nugget, habis itu ayam goreng, Pak. Ya. Nah, selanjutnya itu ada bakso biasanya, Pak. Oke. Nah, terang bulan kayak gitu, Pak. Ya, gitu. Wis. Iki cek sedikit, gue mau nek dihitung ngono paling 6 detik gue mau jawaban seperti itu. Ini yang dibutuhkan itu jawaban 1 menit. Jadi 2 pertanyaan itu kadang-kadang bahasnya itu sampai setengah jam, gitu loh Dek. Oke, tunjukin 1 orang yang singkat mau gak ngurungono. Tunjuk 1 orang. Alka, Pak. Alka, Rene. Kembali. Ya, sekarang kamu coba ngevlog. Ya, ngevlog. Deskripsikan keadaan di sini. Ya, coba aja sak mampumu. Enggak tahu. Iya. Gimana ini, Pak? Ayo. Assalamualaikum, Des. Ya. Aduh, Pak. Ayo. Gimana, Pak? Ini mau assalamualaikum, Des. Ya, assalamualaikum guys. Oh, kembali lagi bersama saya. Aduh, apa nih ya? Gak tahu saya. Gini, kembali bersama saya Alka. Ya, kembali bersama saya Alka.
Pria tampan di Mugaru. Canggih tuh. Ayo. Aduh, tak paham saya, Pak. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama saya Pak Nur, guru yang paling tampan di Mugaru. Woi. Iki, kamu tuh begini. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Alka, siswa paling tampan di Mugaru. Ayo. Tampan, Pak. Ayo, gak apa-apa, ayo. Ya, kembali lagi bersama saya Alka, siswa Paling tampan. Siswa ternakal di Mugaru. Iya, Pak. Piye? Angel apa gak ngevlog itu? Angel, Pak. Angel ya? Angel, Pak. Angel. Oke, silakan. Ya teori ini gampang ya, jawabnya sing akeh, ngomongnya sing akeh, tapi nek wis praktek ngadepi kamera itu pasti kalian akan merasakan sendiri. Barangkali ada yang selama ini bilang, "Walah, isane kur ngomong tok." Lo ngomong itu gak gampang, Rek ya. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh ya, yang Putri minta satu orang. Tak teko aneh. Oh, Farhan, ayo gini. Ayo. Oh, pura-pura nguyu gitu, Pan. Ayo. Ren. Menu favorit di bulan Ramadan? Waduh, banyak, Pak. Yang pertama sudah pasti apa ya? Gorengan, Pak, enak, Pak. Terus es teler. Terus apa mana ya, Pak? Apa mana ya, Pak? Kayak Pak. Air putih menggoda banget, Pak. Kurma itu, Pak. Pak, kecoa itu, Pak. Kelihatan kurma itu, Pak. Oke, wes. Pantesan lho panganan ini kecoa ya. Oke, sampai di situ dulu. Nggih, Bang, nggih. Sudah habis waktunya, Bu, nggih. Nggih. Pak Nur harapkan nanti kalian kreatif ya, lebih kreatif, dan Pak Nur ini kan cuma membangkitkan semangat saja ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.